bahwa lu menyadari minat dan potensi lu tuh bisa sangat-sangat berkembang melalui sastra. Betul. Gitu kali ya. Ya kan tadi bro, kita udah ngomongin soal apa, realitas kehidupan sebagai anak sastra kali ya, lulusan sastra terus lu lahir jadi penjual pizza. Tapi kan orang-orang yang kuliah di sastra sekarang atau yang mau kuliah kali ya, atau yang lagi kuliah terus pingin jadi penulis, itu kan ya mencirikan identitas sastra itu kan di situ gitu. Betul. Penulis, sastrawan, kritikus ya emang berkaitan dengan dunia kesusastraan atau tipis-tipis ke kesenian kali ya, seni secara umum gitu. Dan gue bilang kan sastra itu tadi sebagai sebuah apa ya, pembentukan diri, Betul. bukan itu gak terlihat gitu, terlihat. Ya. Dan lu sendiri masih suka nulis bro, maksudnya lu di dunia sastra ini masih sebagai penjual pizza, dan di awal lu bilang Ya. kalau ya lu gak meninggalkan Ya. gitu, lu masih tetap memanage antara berdagang, berjualan Ya. gitu dengan dunia sastra atau kesenian. Jadi aktivitas lu sekarang ini masih tetap ada di dunia sastra atau kesenian? Masih. Karena emang gue selain di sini jual pizza, sampingan gue masih bukan sampingan sih, maksudnya emang yang apa ya, sambil berjalan lagi di dimensi yang lain itu ada teater gitu. Gue masih menghandle teater, ada di sekolah, ada di kampus. Lu ngajar? Iya, salah satunya gue pelatih sih ya gitu. Kalau Coach. ngajar coach ya. Hai, Kalau ngajar tuh ya ngajar dong. iya, kayak guru kali. Gue nggak, tapi gue nggak ke gurunya, makanya gue lebih ke pelatih lah. Coach ya, good point. Hai coach, coach Yang di kapal Titanic tuh jadi ada pundit teater. Pundi teater apa tuh? Ah, Apa tuh? ya udah skip, nggak masuk. Catro. Wah. Iya, gue di teater masih ada di sekolah yang gue handle di SMA Citra Nusa Cibinong. Terus ya di kampus, sekitar kampus gue masih aktif juga, sama di komunitas aktor kerja. Mungkin itu yang sifatnya kita masih, gue kan pernah ikut kelas acting juga. Oh iya, jadi teman-teman Arul ini tuh pernah ikut kelas aktor kerja ya dulu ya, waktu sebelum pandemi sampai masuk ke pandemi ya. Iya. Pernah ikut kelas aktor kerja itu Sena di Diman ya. Iya, kelompok Bluetooth connected. Jakarta ya. Dia sebelum jadi aktor kerja namanya Senadi Dimaim, yang di Bluetooth disconnected. dipimpin sama Mas Yayu Undro. Baru pulang kemarin. Dan Mas Yayu ini juga muridnya Mas Didi Petet. Jadi Senadi Dimaim itu Mas Sena Autoyo sama Didi Petet. Mereka juga orang kesenian dari KJ yang mungkin fokusnya di seni pertunjukan, khususnya pantomim ya gitu. Lebih ke acting sih gitu kan. Nah, gue sempat ngeliat apa ya, jatuh cinta lah lihat mereka gitu, sampai akhirnya gue ikut gabung, daftar gitu, ikut kelasnya mereka di Jakarta tahun 2020 ke 21 lah. Iya dong. 2019-20. 19-20 ya? Iya, 19 akhir 20 awal. Emang Ya COVID kan waktu Februari. Oh iya. Oh iya, pokoknya ujian akhir gua tuh kena COVID lah. Iya. Jadi Zoom gitu, video Zoom. Kan gue pernah ikut sama lu latihan. Oh iya, itu di komunitas. Iya. Jadi gue juga baru tahu tuh mereka punya jenis kumpulannya gitu kan. Ada yang
mungkin yang disebut komunitas itu yang buat ruang terbuka lah gitu. Jadi buat siapapun yang mau belajar acting, belajar seni peran lah, itu bisa dari mana aja, bahkan dari bener-bener orang yang dari pinggir jalan atau waktu itu banyak banget kan dari berbagai kalangan, dari yang muda sampai yang tua itu bisa ikut segala macam. Nah, kebetulan kalau yang gue ikutin itu programnya mungkin ya, programnya dari pengelola si aktor gue kerja ini. Nah ini mungkin kalau mereka ini lebih ke staffnya lah istilahnya, ada orang-orang intinya emang yang ngawalin si Sena Didi Pam itu gitu. Ada orang-orang intinya dan mereka itu bikin lagi bareng sama orang-orang random, ya nyebutnya komunitas juga sama. Dan ini juga pernah ikutan kan gitu. Pandemi juga itu kalau nggak salah. Pandemi. Pertengahan pandemi. Iya. Yang pas itu yang katanya gua menyusahkan dulu. Oh iya benar. Iya, Ada aja emang dia ngikut terus. yang katanya gua menyusahkan dulu. Ya namanya ilmu lah bro, kan dicari sampai nyusahin orang. Emang nih harus hati-hati ya. Bisa ini aja di capture mukanya Julfikar. Jadi gitu, pokoknya lo aktivitas lu sekarang itu selain berdagang pizza, tapi juga lu masih tetap aktif di dunia teater, Ya. tetap aktif di apa ya, jadi coach salah satu sekolah Di school ya. School teater. teater, terus di teater kampus juga, teater kampus, komunitas Di luar. aktif Ya. dan sastranya. Sastranya ya itu dari teater, jelas dong kan ada naskah gitu. Di naskah itu ya pasti ilmu teater lagi yang ilmu sastra Iya. juga gitu kan. Dan di situ apa namanya keilmuan sastra ya kan ada mata kuliahnya juga. Jangan loyo dong. Lu makanya Lu ya gue mau gimana reaksi dari pembawa acaranya. Emang siapa pembawa acaranya? Ente apa dia Iya nih, kita nyalakan. Ada keluhan apa saudara datang kemari? Jadi saya punya asam urat pak. Iya. Ini bukan tukang pici. Maaf sebelumnya. Saya kira ini yang kertak itu kan. Anda peramal saudara. Oh iya ini nih. Jadi saudara punya keluhan apa? Saudara mau mendekati siapa? Atau saudara punya masalah ekonomi? Saya ini pak gagalnya Ale kemarin. Oh, Iya gimana mau uang saya kembali ya? kerja lagi. Aduh. Kita matikan lagi udah. Oke. Jadi gitu teman-teman. Tadi itu sebagian latihan kalau lagi teater tuh begitu. Iya. Biasanya begitu. Ya, gue juga diajarin Arul kok gitu. Apaan? Dia kan lu senior gua di Oh teater. enggak, justru lu yang ngawalin gue juga ada di teater. Dulu tuh nih dia pernah ngegarap gua apa ini nyebutnya itu teatrikal apa sih dramatisasi puisi yang di depan underpass itu loh. Oh enggak lo. Itu awal banget itu. Underpass tuh ya. Di underpass Botani. Oh iya. Dulu waktu jalurnya tuh belum satu arah, masih dua arah tuh kan. Kita tuh ya itulah dulu tuh awal-awalan kita kenal, gua kenal sama dia nih dari tongkrongan sastra yang ada di pojok ya. Gak tau udah kalau sekarang masih ada apa enggak tuh. Gimana Bung? Masih ada Bung? Udah ada ya, atau lah. Ya itu cukup berkesan lah awal-awal di kampus tuh kita aktif nongkrong, bukan aktif kuliah ya. Aktif nongkrong gitu. Aktif nongkrong. Jadi aktivis Ya gitu. Awal-awal Kamisan itu ya dulu ya. Black-blackan kan. Iya. Nah itu tuh awal banget
sebelum masuk teater tuh yang bener-bener ngawali seni, istilahnya apa ya, pertunjukan dari dalam segi sastranya itu yang lu garap. Gua pentas di depan underpass berdua sama temen kelas gua si Neng tuh kan. Gua pakai si Neng. sama si Neng. Bukan si Neng. Bertiga, satu lagi. Jadi uniknya tuh puisi kita tuh gue bikin nih berdua nih sama dia. Itu konsep lu tuh diilustrasiin tarian. Inget gak? Tariannya siluet. Itu yang baca puisi, satu lagi si Neng sama gua. Yang narinya? Yang narinya namanya siapa itu? Yo, lupa sama temen sendiri. Iya, itu angkatan gua. Itu Iya, waktu itu udah hilang. Maksudnya orangnya gak lanjut. nggak lanjut. Mesti hilang ya bang, hilang gimana ya? Nggak tahu gitu, anaknya udah nggak kenal, gue lupa gitu namanya. Iya. Pokoknya dia nari, dia bisa nari. Ya karena lu tahu dia punya potensi nari, ya lu manfaatin itu. Intinya dia masih abang-abangan, gue masih manggil bang. Bang, asik. Abang-abangan gue dulu. Pokoknya dia punya adek ya, dia punya adek. Ada ade-adean tawurannya dia ada. Pokoknya nantilah itu ceritanya buat yang tahu-tahu aja. Anjing ya teteh ya. Dia tetean. Ya, Yang mau ngebakar sekolah itu. Ya. Wah, serem banget. Ada tuh itu buat yang tahu-tahu aja. Ada orang yang takut banget sama dia. Ini jagoan Raskal ya. Kebongkar di sini kita. Editor potong. Editor potong. Itu nggak boleh itu masuk. Jaket kuningnya mana? Anjing. Ya PP aja ya PP. Anjing. Dia ngomong Raskal pasti tahu lah nih. Apa itu si jaket kuning ya. Ya udah. Apa ya? Apa topiknya tadi? Balik lagi ke si Neng ya, baca puisi. Jadi kita baca puisi. Enggak, kita atur dong. Ngapain di sini? Enggak, justru itu yang awalnya di teater. Jadi si Neng itu. iya si Neng, gue baca puisi berdua sama dia di pinggir jalan. Nah ini ngehenya nih pertama kali gue latihan itu sama dia, caranya tuh gue harus baca puisi latihan di tengah jalan. Gue tuh masih inget banget. Jadi kan jalur Bogor tuh belum satu arah kan, masih ada kayak apa ya, pagar di tengah itu loh. Jalan Pajajaran itu. Ya, jalan masih ada pagernya itu di tengah. Nah, gue tuh di situ berdiri sambil baca puisi. Jadi orang sambil lalu lalang gitu kan, bawa motor, mobil. Tapi lewat- lalu lintas. Lalu lintas gue di Iya. tengah. Nah, si Neng dari depan underpass. Jadi kita Kalau lalu Tobi kan tadi lalu lah. ya lalu alat. Lalu tobing. Beda tuh kalau tobing beda. Beda. Iya. Ya. Ada kalau dipisah ada tobingnya Oh, juga. ada tuh Tobi. Ada tuh yang di atas Iya, atas ya. ya. Itu topi. Ah, Kalau ini Piano. salah. Apa? Typing. Balik lagi kan ya? Balik lagi. Pengen begini apa? Mancing. Oh, mancing. Balik lagi kan? Kalau kita Pusing. pitching. Pitching. Ya. Iya. Aduh pitching. Aduh, kucing gitu. Ya, oke. Sineng deh ya. Bawa pusing ya, bawa pusing. Oke. Masih ada masih nyetel mah gitu ya, masih ya. Sineng, ya itu pokoknya momen menurut gua ini orang bangke banget lah. Tapi gua nggak tahu kenapa perasaan makin gila di sastra karena gua harus baca puisi di tengah jalan tuh. Gua lu tantang kayak gitu tuh gue suka akhirnya. Adrenalin gua tuh jadi kepacu tuh. Pria-pria suka tantangan. Iya, nggak tahu kenapa tapi gue kayak abang tuh udah pada gila nih, kayaknya gue gila juga mau nih, kita ayo bang, ayo nah gitu. Ngeliat lu kan pokoknya yang lain-lain tuh setelan-setelannya udah orang-orang aneh nih, gue harus aneh juga gitu. Gue masih baru kan, gue pengen aneh juga. Gue pikir ya udah gue mau nih kayak gitu. Bener tuh, gue malu sih kalau gue inget-inget dulu sih, gue malu sih sebenarnya. Tapi itu yang ngawalin rasa percaya diri gue. Akhirnya kayak iya, gue jadi bisa manfaatin rasa percaya diri gue. Show off-nya itu yang akhirnya gue kembangin di dunia teater gitu. Jadi
kegilaan dan rasa percaya diri gue nih, orang ini yang ngemantiknya itu dulu lewat baca puisi pinggir jalan, bener-bener orang random ngeliat bisa berhenti dari pinggir jalan, terus dia dari motor tuh ngeliatin kita baca puisi gitu, sambil diilustrasiin sama tarian. Itu menurut gua konsep yang gua lupa tuh dari dia nih sutradaranya, cuman puisinya gua yang bikin tuh berdua mesin Nek. Baru sutradara. Ayo, tapi gua belum familiar sama istilah-istilah sutradara atau apalah. Nah, nggak lama dari situ Kalau Tawa Sutra familiar gak? Tawa Sutra. Hmm. Ya, arah-arah pikiran gua nih, jangan bawa sutra anjing. Ntar kemana-mana nih kan, awas. Cabul otaknya. Iya, lu Cabul. dia itu nggak mancing. Lu tahu program Tawa Sutra gak? Tahu. Ya udah. Iya, kan tahu. Lu tahu kan isinya Tawa Sutra gimana? Tawa. Iya, Dia dulu sutranya. Sutra bahan sutra. Sutra gitu ya. Semuanya sih tadi. Itu ngawalin itu. Sutradara, lu guys paham istilah itu. Ya sampai akhirnya ya udah dari situ, akhirnya nggak lama dari pementasan itu gua masuk lah tuh teater kampus. Udah tuh jalan lah begitu aja, panjang lagi ceritanya tuh. Tapi sebetulnya cita-cita lu anjing cita-cita jadi seorang profesor. Cita-cita gue pengen jadi polwan sih. Jadi kirain jadi itu atlet lempar lembing. Tapi sudah target atau tujuan lu dari awal gitu ketika lu masuk sastra Ya, ketika lu berujung ke akhirnya di teater, terus pernah kerja di korporat, ya, terus sekarang berjualan pizza, ya. sekarang lu banyak aktif di komunitas teater, terus juga ya sebagai pelatih di salah satu sekolah menengah atas gitu di ekskul teater. Apa emang itu target lu dari awal atau memang ya sedikitnya ada bayangan lah ke arah sana, atau memang ya udah gitu lu ngeflow aja? Ada poin unik yang akhirnya gue temukan, barangkali ya bisa dibilang akhir-akhir inilah gue menyadari sesuatu dari diri gue. Ternyata gue ini suka panggung. Itu kuncinya, itu gue suka panggung. Jadi gue juga gak ngerti ya, sebelum kuliah itu gue tuh ngeband sebenarnya kan. Gue tuh ngeband bro. Jadi gue seneng banget waktu bisa tampil di atas panggung sambil jadi gue pernah waktu sekolah itu satu-satunya penghargaan dalam hidup gue yang pernah gue dapetin. Gue pernah ngerasain band yang gue wakilin dari sekolah nih pernah juara 2 tingkat Jabodetabek apa se-Jawa Barat gitu, lupa. Pokoknya ngadepin 17 band. Dan gue juara 2 waktu itu di daerah Dan Mogot, Jakarta gitu. Dan di situ gue jadi vokalis tuh. Nah, di saat gue ngerasain jadi vokalis itu, dapat review dari panitia, dari apa sih namanya, juri ya. Katanya gue emang bisa nguasain panggung gitu segala macam. Nah, disitulah titik habis. Ya jadi balik lagi ke panggung, dimana gue nemuin ternyata media apa ya istilahnya ya, untuk mewujudkan cita-cita gue gitu, media di luar selain tulisan, selain bacaan dari sastra itu, ya gue medianya panggung gitu, yang akhirnya itu yang nge-passion di gua gitu. Emang sebelumnya tuh gue udah seneng ngeband, akhirnya gue ketemu teater tuh buat gua wujud yang pilihan lagi selain jadi pemain band, ternyata ada teater. Dan ditambah lagi ada frame kamera juga, ternyata gue seneng, kayak penasaran juga pengen bisa
masuk tentang film atau apa gitu tadi. Ya itu akhirnya gue menemukan ternyata poin dari sastra lulusnya medianya menurut gue panggung sih yang gua suka gitu. Jadi sebetulnya intinya ya harus ada pengembangan minat kali ya. Yap, Pengembangan minat yang akhirnya tuh lu bisa menemukan potensi ideal diri lu yang bisa lu fokuskan ke arah sana gitu. Kan tadi lu bilang kalau misal darah pengusaha lu itu emang udah muncul ada dari zaman lu remaja iya, gitu, dan ya itu nggak bisa disangka lah ya kayak gitu. iya, Mau sampai kapanpun itu tetap mengalir gitu. Dan ketika lu ada di sastra, lu memilih jalan bukan yang sebagai penulis gitu, Iya. atau mungkin teman-teman kenal atau teman-teman tahu identitas sastra seperti apa gitu. Berarti kan poinnya bagi kebanyakan orang sastra itu cukup cukup kolot kali ya untuk ditafsirkan secara general. iya, Jadinya kita akan terbentur ya sastra A, sastra B, sastra C. Padahal ya seharusnya nggak kayak gitu. iya, Dan kalaupun misal lo yang ya berbenturan dengan realitas kehidupan, mau lu yang berbenturan dengan realitas kehidupan, mau lu yang tetap bertahan dengan kelaparan kayak gitu untuk mengejar cita-cita katarsis kali ya. iya. Iya, cita-cita katarsis. Gue udah lama banget tuh nggak denger istilah katarsis tuh. Cita-cita katarsis dalam bidang yang digeluti ya sah-sah aja Iya, gitu. Toh pada akhirnya kita memilih dan menemukan jalan yang ya yang memang mungkin kita akan tuju sedari awal, yang pada akhirnya kita baru sadari belakangan ini kayak gitu. Jadi apapun pilihan lo, kalaupun misalkan lo kuliah di sastra dan sekarang menemui banyak kendala, trouble, benturan, bingung mau ngapain, terus aja move, benar. terus aja move sampai lo menemukan titik di mana bahwa lu menyadari minat dan potensi lu tuh bisa sangat-sangat berkembang melalui sastra. Betul. Gitu kali ya. Ya itu yang akhirnya poin menurut gua sebenarnya bukan cuma sastra sih harusnya ya. Potensi pengembangan diri atau pendewasaan. Jadi kayak fase kuliah itu sebenarnya transisi di mana kita menuju lebih dewasa aja gitu dengan diwadahi ya banyaknya referensi relasi itu tuh yang bikin kita semakin berkembang akhirnya. Nah itu yang gua sadari, gue banyak menyerap itu dari temen-temen gua, dari kuliah gua, akhirnya yang ngebentuk gua sekarang gitu sampai akhirnya ya itu semua akhirnya yang gua rasain sekarang ini yang gue jalanin yang akhirnya alhamdulillah itu yang gue nikmatin gitu. Gue ngerasa bersyukur aja sih ada di titik sekarang ini bisa bisa bernafas lega dengan ngejalanin semua yang gue bangun ya biarpun emang nggak mudah juga gitu tapi ya itu suka ininya gitu. Apapun yang kita sukai akan terasa mudah kita jalani walaupun sesulit apapun Benar. kita hadapi. Anjing. Itu pengen mau dibalas tuh Mobil. itu ada pelang parkir kata dia mau dibalas nggak Jadi begitu teman-teman. Begitulah penutupannya ya. Penutupannya sangat baik sekali. Ya tadi intinya dari apa yang kita obrolin hari ini, malam ini, kita ngobrolin soal kenapa gua ngajak ngobrol Arul pada akhirnya gitu. Selain dia masih temen gua, kalau udah nggak temen mungkin gua nggak akan ngajak ngobrol. ngajak apa tuh Ya, ngajak ngejig gitu. Selain karena Arul temen gua dan gua cukup kenal Arul dari lama dan kita
banyak melewati Hmm. struggle yang hampir Iya. sama gitu. Iya, iya, Dengan arah yang berbeda ya sebetulnya. iya. Gitu. Gua sama Arul tuh cukup berakhir pada minat yang cukup berbeda lah Iya, iya. gitu. Walaupun kita sempat melalui hal-hal sama-sama, Iya, mencoba hal-hal yang ini Iya. dan itu bareng-bareng gitu. iya, Tapi iya. kita berakhir di hal yang berbeda dan akhirnya kita bertemu lagi di sini. Iya. Dan menurut gua ini cukup bagus gitu untuk diobrolin gitu. Iya. Bagaimana Arul bisa membangun kedai pizzanya, bagaimana Arul bisa tetap mengalirkan darah pengusahanya, Iya. bagaimana Arul tetap menemukan titik di mana pada akhirnya ternyata melalui sastra dia menyadari bahwa ternyata gue dari dulu tuh memang sudah menyukai panggung. Iya. Gitu. Dan Iya, sastra itu. membentuk itu semua. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang sedang bergelut di dunia sastra yang cita-citanya sangat pingin menjadi penulis, Hmm. menjadi orang sastra, gitu, Iya. budayawan, seniman. Bagaimanapun ada jalannya. Iya. Charles Bukowski aja Siapa itu? adalah. Pemain ini ya. Charles Bukowski aja harus melewati fase alkoholik dulu. Iya. Ya. Melewati fase depresi berat dulu. Hmm. Picasso harus Iya. melewati menggambar di atas tisu dulu. Iya. Baru dia bisa menemukan nilai-nilai kehidupan. Zulfikar? Harus menemui lu dulu. Sampai menemui apa keluhan? Jadi saya ini lagi apa ya istilahnya ya, bingung nyari jodoh, Pak. Kalau begitu, sampai jumpa di podcast kolon yang berikutnya. Yeay, See you next time. thank you kawannya.